Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Kami dari kelompok 1 akan men-sharing sebuah materi mengenai konsep dasar kepemimpinan. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat cuplikannya. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara luas dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Yang kedua, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Yang ketiga, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya, rela ataupun tidak rela. Yang keempat, kemampuan seni, art atau teknik untuk membuat kelompok orang dalam segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Berdasarkan pengertian luas tersebut, dapat kita lihat bahwa pengaruh adalah komponen utama yang harus dimiliki seseorang yang disebut sebagai pemimpin. Komponen selanjutnya yaitu kepatuhan orang-orang yang dikenai pengaruh tersebut. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan secara sempit, yaitu seseorang dengan komitmen yang luas terhadap anggota kelompoknya dalam mencapai suatu tujuan. 38. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hoy, dalam Kartono tahun 1998 memaparkan kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Yang kedua, menurut Young, dalam Kartono tahun 1998 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Yang ketiga, menurut Haiman, pada tahun 1989 berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin, membimbing, direfleksikan dengan jiwa seni. Seni di sini berarti indah dalam mempengaruhi dan indah dalam mengarahkan. Selanjutnya yang keempat, menurut Atmo Sudibjo pada tahun 1982. Dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan, menulis kepemimpinan adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh atau mengikutinya. Kepemimpinan adalah kepribadian yang memancarkan pengaruh di bawah sedemikian rupa sehingga sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan membuat orang lain memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi kepemimpinan dalam perencanaan, yaitu seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi pemimpin dalam memandang masa depan. Seorang pemimpin senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, fungsi pemimpin dalam pengembangan loyalitas. Seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari, yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas. Yang keempat, fungsi pemimpin dalam pengawasan. Ini merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan ini, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan, sehingga semua kegiatan kembali berlangsung dengan baik. Yang kelima,
Fungsi dalam mengambil keputusan. Pemimpin sebagai pengambil keputusan sebagai kelanjutan dari cara pemecahan masalah yang berfungsi sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Yang keenam, sebagai pemberi motivasi. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, dan mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Berikut merupakan fungsi kepemimpinan menurut Nawawi tahun 1995 yang mengungkapkan bahwa secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 terkait fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Kedua yaitu fungsi konsultatif. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkomunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi itu dapat dilakukan secara terbatas hanya dengan orang-orang tertentu saja, yang dinilainya mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukannya dalam menetapkan keputusan. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi perlimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya memberi kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dapat mempercayai orang-orang lain sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi perlimpahan wewenang. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu berarti fungsi pengendalian dapat diwujudkan dengan kegiatan, bimbingan, pengarahan, koordinasi, maupun pengawasan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar kepemimpinan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki prinsip agar pengaruh kepemimpinannya dapat diarahkan pada gerak dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Cover 1997, prinsip-prinsip kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, seorang yang belajar seumur hidup. Maksudnya dalam hal ini tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan juga mendengar. Yang kedua, ada berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani, tetapi melayani. Sebab, prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif. Seperti yang pertama, percaya pada orang lain. Yang kedua, keseimbangan dalam kehidupan. Yang ketiga, melihat kehidupan sebagai tantangan. Yang keempat, sinergi. Dan yang kelima, latihan mengembangkan diri sendiri. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kepemimpinan. Berdasarkan uraian dari konsepsi kepemimpinan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan terdiri atas berbagai unsur. Menurut Wasunjo 1987, unsur-unsur kepemimpinan terdiri atas yang pertama, adanya kepemimpinan. Pemimpin itu sendiri adalah unsur utama kepemimpinan yang akan menjadi pendorong atau mempengaruhi seseorang maupun kelompok sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi dan menguntungkan untuk melakukan aktivitas tertentu agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua yaitu adanya pengikut. Unsur kedua kepemimpinan adalah pengikut, yakni seorang atau sekelompok orang yang dapat mendorong atau berpengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu adanya sifat ataupun perilaku tertentu. Unsur selanjutnya kepemimpinan adalah sifat ataupun perilaku tertentu yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ataupun mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain.
Yang keempat, adanya situasi atau kondisi tertentu. Unsur terakhir adalah adanya situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya kepemimpinan. Situasi dan kondisi yang dimaksud yaitu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, situasi dan kondisi internal organisasi. Yang kedua yaitu kondisi atau situasi eksternal organisasi, yakni lingkungan secara keseluruhan.